Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdul Qasim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat semanja yang berbahagia, jika kita mengumpamakan Ramadan sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren, maka para santri yang telah belajar di pesantren Ramadan setelah keluar dari lembaga tersebut menjadi orang-orang yang berlaku, bersikap sesuai apa yang telah ditulis, sesuai kurikulum yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Mari kita melihat kurikulum apa saja yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, pada bulan Ramadan kita dianjurkan seluruhnya untuk membaca Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya Al-Qur'an telah turun di bulan Ramadan. Maka seorang santri yang baik itu harus selalu tetap membaca Al-Quran setelah bulan Ramadan berlalu. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ingin supaya Al-Quran menjadi pegangan untuk kita selama kita hidup di dunia. Dengan demikian kita menjadi orang yang tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kurikulum yang dimiliki bulan Ramadan yaitu sholat tarawih, baik yang melakukan 11 rakaat, 20 rakaat atau bahkan 36 rakaat. Artinya bahwa seorang santri yang baik harus melanjutkan kebiasaan apa yang telah dilakukan selama berada di pesantren tersebut. Maka seorang santri yang baik setelah menjalani kehidupan di masyarakat luas harus tetap menunaikan sholat qiyamul lail, sholat malam. Itu sebagai sebuah cara agar kita menjadi orang yang selalu berintrospeksi diri, merenungi apa-apa yang ada di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kurikulum pesantren Ramadan yang dapat kita teruskan, kita lanjutkan di kehidupan berikutnya adalah zakat fitrah. Di sini kita seharusnya dapat melanjutkan untuk selalu mengeluarkan zakat fitrah, baik dalam bentuk sedekah maupun infak, atau bahkan zakat mal yang kita miliki, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahkan mungkin kita tidak perlu menunggu kapan mencapai nasab haul, misalnya harta kita, bahkan bisa dilakukan setiap hari. Insyaallah itu akan bermanfaat. Jika itu dapat kita lakukan, menandakan bahwa pesantren Ramadan telah sukses mendidik kita. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah segala bentuk kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas. Kebaikan-kebaikan seperti cara melihat
yang baik, yang tidak melihat hal-hal yang buruk yang berbau pornografi misalnya, atau melihat hal-hal yang bertentangan dengan agama. Begitu juga yang dapat kita lakukan kebaikan, telinga kita dapat mendengarkan yang baik-baik, bukan hal-hal yang buruk. Atau kita melangkahkan kaki selalu dalam kebaikan, menuntut ilmu misalnya, pergi mengaji misalnya, tidak melangkahkan kaki kepada perbuatan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Dan itu kita bisa merenungkan pada hari ini, apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Dan semoga Ramadan yang penuh barokah ini dapat menginspirasi kita melakukan hal-hal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Akhirul kalam, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.